Tuhan, kami sungguh rindu sebagaimana pujian kami agar kami dipenuhi dengan firman-Mu. Agar lewat firman-Mu, pengenalan akan firman-Mu, pemahaman akan firman-Mu, membawa kami kepada pengenalan yang benar tentang Tuhan. Dan dari sana hidup kami merefleksikan kehidupan yang mencerminkan pengenalan kami dan pemahaman kami terhadap firman-Mu. Untuk itu ambil alihlah waktu ini Tuhan, kuasai ruangan ini, kuasai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah dengan pertolongan-Mu, hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Demi nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom. Ya, saya kira tidak terlalu terlambat untuk juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Saya lihat masih ada pernak-pernik dekorasi Imlek ya. Dan juga tahun baru 2025 meskipun ini sudah bulan yang kedua. Saya baru datang lagi di tahun baru ini, jadi saya juga ucapkan selamat tahun baru, puji Tuhan. Bapak Ibu semua sehat? Amin. Bisa melewati tahun 2024 memasuki tahun 2025 adalah sebuah anugerah Tuhan bagi kita. Kita patut bersyukur atasnya. Terima kasih untuk kembali mengundang saya bersama lewat ibadah pagi ini untuk belajar firman Tuhan secara bersama-sama. Dan hari ini di dalam series pengakuan iman rasuli, ya. Pengakuan iman rasuli kita akan mulai dengan pernyataan yang pertama, aku percaya. Ya, tentu kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Tetapi tema pagi ini adalah kita bicara tentang aku percaya, I believe. Nah, dengan dasar firman Tuhan dari Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, bukan 19, maafkan Bapak Ibu, bukan 19. Ayat 9 sampai 10 dan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Mari kita lihat firman Tuhan dan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oke. Lanjut. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku. Lanjut. Oke, sampai di situ pembacaan kita pada pagi ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Fokus khotbah pagi ini bukanlah pengakuan iman rasuli itu sendiri. Nah, ini saya mau mulai dengan ini karena tentu fokus kita adalah apa yang dirujuk oleh pengakuan iman itu, yaitu firman Tuhan sendiri. Ini menjadi ciri evangelikal ataupun reform, gereja-gereja reform. Jadi kita perlu melihat, meskipun ini akan menjadi khotbah series perlu 12 minggu saya kira. Perlu 12 minggu biasanya kalau mau gunakan ini sebagai patokan tema. Tetapi tentu kita tidak mendasarkan khotbah dalam pengakuan iman. Kita mendasarkan khotbah dalam Alkitab yang kemudian nanti dirangkum menjadi pengakuan iman ini. Mengapa? Karena pengakuan iman itu sendiri tidak ada power pada dirinya sendiri. Alkitablah sebagai firman Tuhan, sebagai sumber otoritas tertinggi. Amin ya. Nah, saya menggambarkannya sebagai bulan. Bapak Ibu pernah lihat bulan? Ada yang suka lihat bulan? Anak saya suka sekali lihat bulan. Kalau ada bulan, lalu kita pas keluar ataupun kami di rumah dan ada bulan, apalagi purnama, dia selalu keluar dan foto purnama, videokan purnama itu. Dia suka sekali lihat bulan.
Tapi saudara tahu apakah bulan itu punya cahaya? Bulan tidak punya cahaya. Meskipun kita bisa melihatnya punya cahaya di malam hari. Tetapi pengetahuan, ilmu pengetahuan memberitahu kita dia tidak punya cahaya dari dirinya sendiri. Cahayanya adalah refleksi yang dipantulkan karena dia menerima cahaya matahari yang adalah sumber cahaya yang sebenarnya. Dan kemudian nanti dia pantulkan. Dan itulah bulan. Saya juga mau katakan pengakuan iman rasuli ini itu seperti bulan. Pada dirinya sendiri dia tidak punya cahaya. Tetapi dia memantulkan cahaya yang sebenarnya yaitu dari firman Tuhan. Dari Alkitab. Hanya saja memang ini akan menjadi sulit Bapak Ibu. Kenapa? Di abad pertama tidak ada masalah karena Yesus ada di sana. Para rasul ada di sana. Akhir abad pertama para rasul sudah tidak ada. Memasuki abad yang kedua. Lalu kemudian mulai terbentuk gereja. Mulai terbentuk gereja. Dan ketika terbentuk gereja pemahaman-pemahaman mulai bias. Tanda kutip liar. Ya kan? Mulai ada perkembangan pemahaman-pemahaman terhadap iman kepada Yesus. Terhadap apa yang kita sebut sebagai iman Kristen. Dan itu sebabnya di abad kedua yang tentu dari pengakuan iman ini berakar di dalam apa yang disebut Old Roman Symbol, yaitu simbol kuno Roma. Ini adalah tekanan ya yang dialami gereja konteksnya. Ada aniaya juga di sana, persekusi-persekusi dialami oleh jemaat Tuhan dan juga muncul ajaran-ajaran baik itu filsafat yang memang banyak pada waktu itu maupun juga memang muncul ajaran-ajaran seperti Kristen tetapi dianggap bidat atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak pas alias sesat. Nah, karena itu perlu sebuah rumusan. Bapak Ibu, saya izin menyampaikan ini di awal karena setelah ini tentu mungkin pembicara berikutnya tidak akan banyak mengupas sejarah lagi tentang PIR ya. Tapi sebagai fondasi karena saya ditempatkan sebagai pembicara pertama untuk series ini. Maka saya menyampaikan ini. Ada tekanan di sana dan pengakuan iman rasuli lahir sebagai bentuk pengakuan iman dasar untuk menerima baptisan. Dan sekaligus pernyataan iman komunal sebagai jemaat di dalam gereja, yaitu sebagai kesatuan tubuh Kristus. Kalau kita mau masing-masing baca dari Kejadian sampai Wahyu lalu menyimpulkannya kan susah Bapak Ibu. Ya kan? Bahkan mungkin tidak semua orang berkesempatan untuk membaca habis Kejadian sampai Wahyu. Ya kan? Kalau baca saja nggak bisa habis Bapak Ibu bagaimana mau simpulkan. Nah, tetapi dasar iman itu dikemukakan oleh gereja melalui sebuah pengakuan, rumusan pengakuan iman yang disebut sebagai pengakuan am. Meskipun dalam tradisi gereja sekarang ada gereja yang ucapkan, ada yang tidak. Nah, apa makna aku percaya? Waktu kita mengucapkan ini, aku percaya dalam ibadah-ibadah kita, ini muncul bagi anak sekolah itu adalah hafalan, begitu ya. Tetapi apa maknanya itu bagi kita? Pahamkah kita waktu kita sebut aku percaya kepada Allah Bapa, kepada Allah Khalik langit dan bumi? Nah, inilah yang perlu kita kemudian lihat lagi. Nah, tentu dalam pengajaran jemaat seperti ini bermaksud untuk pendewasaan iman. Dan pagi ini saya harap singkat, saya harap. Bapak Ibu maafkan ya, karena saya dosen biasanya kalau ngajar itu paling kurang 2 jam. Ya, 2 jam, 3 jam, 6 jam. Ya, tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak akan sampai 3 jam juga karena itu langsung ambil alih KU2 kalau begitu ya. Nah, hal pertama yang saya mau mengajak kita belajar adalah waktu kita nyatakan aku percaya ini sebagai deklarasi iman. Deklarasi iman.
Pertama, iman personal. Itu sebabnya pernyataan itu disebut aku percaya. Meskipun ini disebut sebagai pengakuan iman rasuli, sebagai pengakuan iman atau umum, keseluruhan. Tetapi juga disebut sebagai, dalam penyebutannya disebutkan aku percaya. Nah, yang kedua dalam pengakuan itu adalah pengakuan iman yang komunal. Jadi kita nyatakan di dalam jemaat seperti ini, biasanya kita ucapkan bersama, kita bersama mengatakannya. Tetapi memang tetap disebutkan aku percaya. Namun pun aku percaya, tapi kita juga bersama mengucapkannya. Ini paham ya? Jadi di situ ada unsur iman yang personal, tetapi juga ada unsur iman yang komunal, bahwa kita bersama-sama dan untuk itulah kita bersatu, kita bersekutu karena kita punya pengakuan iman yang satu. Iman personal. Dasar bagi baptisan, ini kalau kembali ke akar tadi, atau dasar bagi keselamatan kita, meskipun baptisan tidak sama dengan keselamatan, adalah pengakuan iman kita pribadi. Tidak boleh diwakili. Ya kan? Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu betul-betul mengucapkan pengakuan iman dalam pemahaman seperti kalau kita membaca pengakuan iman, aku percaya kepada Allah, Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, boleh sama-sama? Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Lalu kita tutup, amin. Ya benar, aku percaya. Pertanyaannya adalah, sungguhkah kita percaya atau ini semacam lip service aja? Karena orang-orang mengucapkannya maka kita ikut mengucapkannya. Karena ini berulang-ulang diucapkan dalam setiap ibadah maka kita menghafalkannya. Atau kalau anak sekolah karena itu diuji oleh guru agama maka perlu dihafal supaya dapat nilai 100. Oh saudara, ini berbeda. Mengakui hal ini secara publik di tengah-tengah tantangan dan tekanan menunjukkan sebuah deklarasi tanpa malu, tanpa ragu. Contohnya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang meskipun dalam tekanan pada waktu itu, tapi dengan cepat-cepat kemudian diproklamirkan secara berani. Oke, kita lihat Roma 10 ayat 9 sampai 10. Disebutkan di sana bahwa orang yang percaya dalam hatinya, mengaku dengan mulutnya, itu akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks Paulus bicara ini kepada jemaat di Roma, ada tantangan tentang pembenaran yang bagi orang Roma, di sana ada jemaat Yahudi, tetapi juga ada jemaat yang non-Yahudi. Pencampuran ini membuat adanya atau munculnya tekanan atau konfrontasi juga, perlawanan di antara pihak-pihak ini. Ada tekanan bahwa kita memang akan selamat, tetapi dikaitkan dengan melakukan Taurat. Tetapi Paulus berbicara bahwa tetapi Yesus telah menggenapkan Taurat, kalau baca sebelum ayat ini. Dan kemudian sampailah ia pada kita diselamatkan oleh firman. Firman itu dekat, ada dalam mulutmu, dekat di hatimu. Dan nanti dia sebutkan di ayat 9-10 ini. Percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut. Saudara, itu sebabnya ini tidak boleh menjadi lip service aja. Kenapa?
Karena dimulai dengan percaya dulu di dalam hati, dan itu kita percaya sebagai bagian dari karya Roh Kudus, barulah kita mengaku membuat deklarasi melalui mulut kita. Ini yang benar. Tidak boleh tanpa pemahaman, tanpa percaya, tapi kita mendeklarasikannya. Ya memang boleh-boleh saja, tetapi itu faedahnya tidak ada. Itu sebabnya tidak boleh seorang dibaptiskan, lalu diwakili oleh orang tuanya untuk imannya kepada Yesus. Wah, saya percaya kepada Yesus, anak saya ini tidak mau tapi baptis saja karena saya percaya. Saya mau anak saya diselamatkan, biarkan saya wakili. Oh, enggak boleh. Maka ada kelas-kelas yang kita sebut kelas katekisasi untuk memberikan pengajaran sampai orang itu setuju dan kemudian membuat pengakuan iman. Itu hal yang pertama. Dan di sini kita perlu, saudara, untuk memahami. Itu sebabnya pertanyaan saya, apakah saudara sungguh-sungguh percaya secara pribadi? Percaya secara pribadi akan hal ini. Kalau saudara percaya, saudara membuat pengakuan, maka itulah yang disebutkan kita diselamatkan. Dengan jaminan itu, iman kepada Yesus. Hal yang kedua, aku percaya sebagai komitmen ketaatan kita. Aku percaya sebagai komitmen ketaatan. Kita lihat di situ bahwa masih dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ini bukan sekedar mengetahui. Tetapi ini adalah sebuah ikrar. Ya. Maka pernyataan ini kita mulai dengan aku percaya, bukan saya tahu. Oke. Saya tahu tentang Allah pencipta langit dan bumi. Saya tahu tentang Yesus yang pernah datang ke dunia, menderita sengsara pada masa Pontius Pilatus, mati, disalibkan, mati lalu dikuburkan. Aku tahu dia bangkit, aku tahu dia akan datang. Itu tidak cukup. Karena kalau hanya tahu saja itu tidak cukup, saudara. Tetapi yang kita perlukan adalah pernyataan atau yang kita sebut confession. Ini adalah pengakuan percaya. Kenapa? Karena ada perbedaan antara percaya dan tahu sesuatu. Kalau kita hanya tahu sesuatu, belum tentu itu membuat kita mau melakukan sesuatu yang kita tahu. Tetapi kalau kita percaya, maka ini menjadi sesuatu yang mengajak kita atau mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang kita percaya. Nah, karena ini ikrar, janji, maka menuntut ketaatan. Saya contohkan seperti janji pernikahan bagi yang sudah menikah. Tapi kalaupun saudara belum menikah tapi sudah pernah hadiri acara pernikahan, di sana ada janji pernikahan yang disampaikan. Ketika seorang menerima pasangannya, aku menerima engkau sebagai istriku, sebagai suamiku, oke? Maka itu berarti orang yang mengucapkan ikrar itu sedang mengikatkan dirinya seumur hidup. Itu sebabnya dikatakan bahwa di salah satu unsur dari janji itu adalah until death. Sampai maut saja yang memisahkan. Nah, mengapa begitu? Ini dibangun sebagai ikrar. Dan mengapa orang itu mau mengikrarkannya? Karena dia percaya kepada siapa dia mengikrarkan itu. Ya kan? Kalau dia tidak percaya pasangannya, bagaimana ia mau mengikrarkan hal seperti itu lalu mengikatkan dirinya seumur hidup sampai maut saja memisahkan. Itu sebabnya waktu kita sebutkan juga tentang aku percaya dalam pernyataan ini, maka kita sedang mengikatkan diri kepada siapa yang kita sebutkan di dalam ikrar itu. Kepada Allah, pengakuan akan Tritunggal Esa, dan juga kita
mengikatkan diri karena pengakuan kepada Tritunggal Esa ini punya kehendak. Dan pada waktu yang sama kita mengikatkan diri kepada kehendaknya. Kita mengikatkan diri kepada yang kita sebut perintahnya. Kita mengikatkan diri kepada firmannya. Kita mengikatkan diri kepada ketaatan terhadap dia. Ini menjadi sebuah tantangan, pertanyaan bagi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menghafalkan pengakuan iman rasuli. Benar ya? Bapak Ibu sudah mengucapkannya. Pertanyaan yang lain adalah, sudahkah saudara benar-benar mengikatkan diri terhadap siapa yang saudara ikat perjanjian dengannya di dalam pengakuan iman ini? Tuhan, Allah Bapa pencipta langit bumi yang nanti ada putranya yang diutus ke dunia, lalu kemudian juga disebutkan bahwa dia sudah kembali ke surga tetapi ada Roh Kudus yang diberikan. Namun masih ada janji tentang kedatangan kembali. Ya kan? Kita percaya itu, he will return. Dia akan kembali lagi. Dan waktu dia kembali lagi, baru dia akan membawa kita ke sana. Dalam jarak ini antara masa Yesus hadir dan mengerjakan keselamatan, karya keselamatan di atas salib, sampai pada masa kedatangannya kembali kedua kali, kita sedang hidup di masa ini. Dan dalam hal itu, ikrar yang disampaikan ini mengikat kita menantikan kedatangannya karena kita mengikrarkan itu. Mengikat kita untuk menantikan kedatangannya kedua kali. Dan dalam penantian itu bukan sekedar pasif, tetapi setia. Oke. Waktu kita katakan aku percaya, kata pistis yang dipakai memang di sini membentuk kata kerja pisteuo. Dalam bahasa Yunani bukan sekedar percaya atau iman, tetapi kata ini pada waktu yang sama bermakna setia. Oke. Jadi kata ini waktu kita sebut aku percaya dalam makna pisteuo, kita tidak sekedar percaya tetapi pada waktu yang sama menyatakan saya akan setia. Oke. Dan itu juga terjadi pada janji nikah itu. Waktu kita katakan kita menerima, maka kita katakan kita setia juga sampai maut saja memisahkan. Dan dalam pernyataan ini, aku percaya itu juga berarti aku setia sampai kedatangan Yesus kembali kedua kali. Amin. Saya tidak ragu Bapak Ibu karena Bapak Ibu hadir di sini pagi ini termasuk jemaat yang hadir secara virtual. Ya kan? Kalau saudara tidak setia kan mungkin adanya di Tanjung Bunga. Ya kan? Mungkin ada yang sudah di Bira pagi ini gitu ya. Tapi saudara ada di sini bahkan datang pagi-pagi begini. Nah, kenapa? Karena menunjukkan sifat kesetiaan kita menantikan kedatangan Yesus kembali. Dan ini memang bagian yang melekat pada pernyataan aku percaya sebagai bentuk yang terintegrasi dengan itu, yaitu menyatakan komitmen untuk taat. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir adalah aku percaya. Tadi ada ayat yang juga diberikan sebagai dasar yaitu Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Yang saya kira saudara sudah hafal semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, dalam terjemahan kita oleh iman. Oke? Bukan hasil usahamu. Dalam konteks tadi ini saya sebutkan bahwa pengakuan iman ini menjadi rumusan yang muncul dalam adanya tekanan, adanya aniaya, ya, adanya pengajaran sesat, minimal 3 ini. Dan karena adanya tekanan, adanya penganiayaan, maka di situ ada penderitaan. Maka waktu kita sebutkan aku percaya, sebenarnya ada hal yang lain di situ yang dinikmati oleh gereja mula-mula, yaitu sebagai bentuk kekuatan. Penguatan, sebuah deklarasi memberikan kita penguatan untuk bertahan, untuk menghadapi penderitaan, menghadapi tantangan,
Meskipun itu datang, tetapi karena ada janji, ada komitmen, maka kita terus menghadapinya dan tidak mundur. Dan ini penting. Kenapa? Karena ada penguatan komitmen. Ya, contohlah orang punya pacar, ya kan? Kemudian mungkin sudah putus, entah karena alasan apa, ya. Tapi kemudian sudah menikah, lalu kemudian nanti ketemu lagi sama mantan, ya kan? Yang orang bilang CLBK, ya kan? Nah, cinta lama belum kelar, akhirnya cinta lama bersemi kembali, ya kan, CLBK. Nah, tapi bahwa dalam kemanusiaan saudara, istri saya tanya, kok masih ingat mantanmu? Ya kan saya tidak amnesia lah, ya kan? Masa saya tidak ingat, ya kan? Kita tidak harus bohong dan katakan saya tidak ingat. Tetapi meskipun kita masih kemudian akan bertemu dengan situasi semacam itu, tapi kan kita sudah punya komitmen, janji nikah. Janji nikah ini memberikan kita peneguhan, ya kan? Apalagi kalau memang orang ini bersifat agresif dan mengganggu kita. Masih ingat enggak kita dulu? Iya kan? Masih ingat enggak kamu dulu bilang begini? Lah itu kan dulu, tapi kan kita sudah lewat, sudah sepakat untuk berpisah. Oh tapi sekarang apa kamu bahagia dengan pasanganmu? Kalau tidak sama saya aja. Nah ini kan tantangan-tantangan. Iya kan? Namanya godaan. Dengan apa kita bertahan sementara kita tidak amnesia? Mungkin juga ada memori-memori yang indah yang memang sulit kita lupakan dalam masa-masa itu. Tetapi adanya komitmen itu membuat kita bisa kuat. Oke, tapi saya sudah komitmen. Maka ini muncul sebagai penguatan di tengah penderitaan. Efesus 2:8-9 ditulis kepada jemaat di Efesus juga mengalami tantangan. Rupa-rupanya sama juga di jemaat Efesus juga ada tantangan semacam itu. Ada kelompok Yahudi yang kemudian muncul dan berusaha menambahkan bahwa oke, kalian boleh percaya Yesus, orang-orang non-Yahudi, kalian boleh diselamatkan. Tetapi, nah, tetapinya ini adalah kalian harus melakukan Taurat juga. Maka muncullah ungkapan Paulus bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan. Yang dipakai adalah kata oleh, tetapi saya lebih senang menggunakan kata melalui iman. Oke. Karena olehnya saya mau ganti dengan Yesus Kristus. Kita diselamatkan oleh Yesus melalui iman. Bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena waktu itu ada orang-orang yang memegahkan diri. Oke, kamu merasa kamu diselamatkan karena percaya Yesus. Tapi seharusnya kamu melakukan Taurat. Lihatlah kami. Ya kan? Jadi mereka berbangga karena menunjuk kepada kesalehan pribadi. Dan itu kecenderungan Yahudi pada waktu itu. Orang-orang Farisi ketika sudah tidak ada bait Allah, maka mereka memindahkan kesalehan itu kepada kesalehan pribadi. Dan Yesus sering berjumpa dengan kelompok ini dan sering mengalami konfrontasi dengan mereka. Dan Paulus mengingatkan bahwa dalam hal ini, pengakuan ini menolong kita ketika kita mengalami kesulitan. Sama seperti Ayub. Bapak Ibu masih ingat kisah Ayub? Ayub yang mengalami penderitaan. Tetapi kalau baca Ayub pasal 19 ayat 25. Walaupun Ayub telah mengalami penderitaan. Tetapi Ayub mengakui Tuhan. Oke. Teman-temannya karena kurang kenal Tuhan. Maka mereka datang, bahkan istrinya pun menuntut dia, kutukilah Allahmu itu, tinggalkanlah dia. Tetapi iman, percaya, memberikan keteguhan bagi kita. Itu sebabnya kepercayaan ini perlu ada Bapak Ibu. Hari ini dunia menantang kita juga pada saat yang seperti Ayub. Walaupun dengan kata-kata yang berbeda dan situasinya berbeda. Dunia menantang kita untuk meninggalkan iman kita. Dengan berbagai cara yang ditawarkan. Termasuk yang muncul bentuk-bentuk agnostik. Kalau dulu kita hanya fokus kepada ateis. Tapi sekarang bentuk-bentuk agnostik. Dan berbagai ajaran-ajaran lain yang mencoba mengalihkan perhatian kita. Fokus kita kepada Kristus. Menggunakan tekanan ekonomi. Menggunakan berbagai tekanan lainnya.
tekanan politik, dan tekanan lain sebagainya. Ada banyak tekanan yang atau kekuatan yang bisa digunakan orang lain untuk menekan kita. Sehingga kita menjadi menderita dalam posisi itu. Tetapi pengakuan iman ini memberikan kita penguatan. Kalau saudara percaya seperti yang kita ucapkan, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, akan datang kembali, ya kan? Menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara, maka entah kita mati karena penderitaan itu, entah kita, apalagi kalau tidak mati, ya kan? Tapi entah kita mati pun yang terburuk kita ambil. Entah kita ambil risiko terburuknya, kita mati pun karena itu. Tapi Yesus akan datang kembali. Dan waktu ia datang kembali, dia akan datang sebagai hakim. Dan waktu ia nampak sebagai hakim, maka itu akan menjadi sebuah deklarasi penting. Sebuah deklarasi kepada orang-orang percaya yang mengalami penderitaan tadi. Sebagai berita yang memberikan kepastian pengharapan bahwa penderitaan mereka akan segera terbayarkan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya, memberikan kepastian bahwa penghukuman mereka tidak bisa dielakkan. Ini adalah kebenaran itu. Dan kiranya Tuhan menolong saya, Bapak Ibu Saudara, untuk menghidupi kebenaran ini dalam kehidupan semua kita. Sebagai simpulan, mari kita baca bersama. Marilah kita hidup, mendeklarasikan percaya kepada Allah. Baik secara personal maupun komunal. Menunjukkan komitmen ketaatan di tengah tekanan dan tantangan. Dan tetap mengakui Allah di tengah perjuangan ataupun penderitaan hidup. Ini menjadi simpulan saya. Kiranya kita semua ditolong Tuhan. Meskipun ada tantangan. Tetapi dalam perjuangan melalui komitmen iman itu. Kita semua ditolong untuk menjalani dengan setia. Dengan setia. Sama seperti lagu, ku mau setia sampai akhir. Kiranya kita semua ditolong setia hingga akhir. Ini bukan kita pinjam moto ABRI, ya kan? Setia hingga akhir. Ya. Tapi memang kita perlu setia hingga akhir. Amin. Amin. Mari kita berdoa dan sekaligus mempersiapkan diri dari dasar pengakuan ini. Itu memang disiapkan untuk perjamuan kudus. Dan hari ini bersama-sama dengan semua orang, ini sifatnya pengakuan komunal. Bersama-sama dengan semua orang percaya. Kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus pagi ini. Untuk itu marilah kita siapkan diri kita berdoa.